Tidak stabil internetnya. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel YouTube Prodi Farmasi Universitas Ngudi Waluyo. Pada hari ini akan dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, di mana kegiatan ini merupakan agenda rutin yang diadakan setiap semester. Dalam studi farmasi berkolaborasi dengan program studi keperawatan untuk membagikan informasi mengenai pengenalan balut luka, serta cara penggunaan obat pada pasien dengan luka ringan. Mengapa kami mengambil tema tentang luka ringan? Karena luka ringan seringkali Bapak, Ibu, dan Saudara alami, baik di lingkungan keluarga, lingkungan kerja, serta di lingkungan masyarakat. Nah, saat mengalami luka tersebut, kita seringkali panik dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi luka tersebut. Untuk itu, kita harus tahu mengenai perawatan luka. Sebelumnya, untuk jenis luka itu dibedakan menjadi 3 jenis. Ada luka berat, luka sedang, serta luka ringan. Apabila kita atau keluarga kita mengalami luka sedang hingga berat, maka segera mungkin dibawa ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan perawatan. Namun apabila luka yang dialami ringan, maka kita bisa mengatasi luka tersebut sehingga tidak timbul infeksi di kemudian hari. Apabila luka mengalami infeksi, maka penggunaan antibiotik juga harus dilakukan secara bijak agar pengobatan yang dilakukan dapat berhasil. Hari ini materi akan disampaikan oleh 3 narasumber. Yang pertama, Ibu Nurse Mona Saparwati, Magister Keperawatan, nantinya akan menyampaikan materi mengenai perawatan luka ringan. Pemateri kedua, Bapak Apoteker Dr. Andes Jatmiko Susilo, Magister Kesehatan, akan menyampaikan materi tentang antibiotik. Dan materi ketiga, akan saya sampaikan, saya Apoteker Aditya Resti Erwiani, Magister of Science, menyampaikan materi tentang penggunaan dan penyimpanan obat secara umum, baik obat antibiotik maupun non-antibiotik. Setiap narasumber nanti akan memberikan materi kurang lebih selama 15 menit. Selanjutnya nanti akan ada forum diskusi. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin bertanya, silahkan nanti mengisi pada link presensi, link pertanyaan yang ada di deskripsi di bawah ini. Kami minta partisipasinya dengan cara menonton YouTube hingga akhir, subscribe, like, dan komen, serta mengisi presensi kehadiran yang akan di-share di link yang tertera di deskripsi. Sebagai apresiasi keaktifan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kami akan memberikan hadiah menarik bagi penanya terbaik dan bagi yang memperoleh nilai postesnya tertinggi. Baik, untuk mempersingkat kami persilahkan kepada Ibu. Ya, terima kasih Ibu Resti atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Resti bahwa pada kehidupan sehari-hari di setiap harinya kita, mungkin di sekitar kita juga bisa jadi karena sesuatu hal kita akan mengalami luka. Nah, tadi juga sudah disampaikan Bu Resti. Saya di sini Mona Saparwati dari sisi keperawatan atau perawat
untuk menyampaikan informasi terkait bagaimana kita nantinya bisa melakukan perawatan terhadap luka. Nah, di sini yang nantinya akan saya sampaikan adalah terkait perawatan untuk luka yang ringan. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu bagaimana merawat luka, kemudian bagaimana membalut luka, kemudian nantinya juga akan diberikan pemahaman pengetahuan tentang antibiotik dan juga penyimpanan obat. Nah, sebelumnya kita akan sampaikan terlebih dahulu tentang apa itu luka atau pengertian atau definisi dari luka. Nah, di sini bisa dilihat oleh Bapak Ibu atau saudara sekalian, luka bisa dikatakan atau didefinisikan sebagai kerusakan dari struktur dan fungsi anatomis dari tubuh. Nah, di sini struktur anatomis ini bisa kita lihat dari penampakan dari luar. Nah, luka ini bisa terjadi karena adanya proses penyakit baik yang berasal dari internal maupun eksternal, ataupun karena terjadi atau terkena oleh organisme tertentu. Itu. Kemudian, sebelumnya tadi mungkin ada yang terlewat ya Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita tadi menyampaikan terkait luka, di manakah luka itu terjadi? Nah, kembali lagi kita lihat di seluruh tubuh kita dilapisi oleh yang dinamakan kulit atau biasa kita sebut sebagai integumen. Nah, di mana kulit ini atau integumen merupakan organ yang paling luas, yaitu 1/6 dari total bagian tubuh kita. Jadi dari kepala sampai dengan ujung kaki kita dilapisi oleh lapisan kulit. Nah, kemudian kulit atau integumen ini berfungsi yang pertama adalah sebagai barier atau pelindung dari organisme penyebab penyakit. Nah, penyebab penyakit sendiri ini bisa disebabkan oleh virus atau bakteri yang bisa jadi ada di sekitar kita. Tuh. Kemudian fungsi berikutnya, kulit atau integumen ini sebagai organ sensorik, yaitu untuk bisa merasakan nyeri gitu. Kemudian merasakan suhu baik itu panas maupun dingin dan juga merasakan sentuhan. Nah, berikutnya juga kulit berfungsi sebagai tempat untuk mensintesis atau metabolisme vitamin D yang dibantu oleh sinar matahari. Nah, itu bagian berikutnya. Nah, berikutnya kita bisa lihat Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian terkait struktur kulit. Nah, bagian-bagian kulit ini sendiri terdiri dari berbagai lapisan. Lapisan terluar yang biasa kita lihat warna kulit, biasanya ada yang berwarna sawo matang, putih, dan lain sebagainya. Di situ ada lapisan epidermis, kemudian di bawahnya ada lapisan dermis dan juga hipodermis. Nah, di kulit ini juga ada folikel rambut atau rambut-rambut yang nantinya juga akan mempunyai fungsi tadi terkait untuk rangsang sentuhan, suhu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di kulit ini juga mengandung kelenjar keringat, yaitu salah satu fungsinya adalah untuk membantu pengeluaran keringat pada saat suhu panas atau suhu lingkungan di sekitar tidak sama dengan suhu di dalam tubuh kita. Kemudian ada pembuluh darah, jadi pada saat bisa jadi luka itu nanti akan mengenai pembuluh darah. Nah, kemudian juga tadi disampaikan salah satu fungsi kulit adalah merasakan atau organ sensori, karena di situ ada saraf-saraf terkait sensori. Kemudian tadi kita sebelumnya tadi sudah sempat sedikit membahas terkait apa itu luka. Nah, tadi dari Ibu Resti juga sudah menyampaikan bahwa luka tersebut kita bisa berpilah-pilah menjadi jenis atau klasifikasi. Nah, tadi disampaikan Bu Resti bahwa luka itu yang sering kita dengar di lapisan masyarakat didasarkan atau dibagi menjadi luka ringan, sedang, dan berat. Nah, sebenarnya di sini juga kita bisa mengklasifikasikan atau membagi jenis luka itu berdasarkan status integritas kulit, kemudian jadi dari keparahan seberapa dalam bagian kulit yang terkena luka, kemudian berdasarkan penyebabnya, tadi nanti akan kita lihat apakah penyebabnya benda tumpul, benda tajam, atau mikroorganisme yang lain. Kemudian berdasarkan keparahan, tadi yang disampaikan Bu Resti ada 3 tingkatan, yaitu luka ringan, sedang, dan berat.
Nah, kenapa kita perlu melihat atau mengidentifikasi luka ini? Karena memudahkan untuk kita bagaimana kita nanti akan melakukan atau merawat luka tersebut, apakah itu nanti akan dirawat di rumah maupun harus ditangani oleh dokter maupun klinik ataupun fasilitas kesehatan yang terkait itu. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi jenis luka tersebut. Nah, kemudian tadi yang sudah saya sampaikan terkait jenis-jenis luka berdasarkan status integritas kulitnya. Yang pertama ada luka terbuka yang mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian pernah melihat. Jadi ada yang pada saat di dapur mungkin tertusuk oleh pisau atau benda tajam yang lain. Dan di sini dikatakan luka terbuka apabila kita bisa melihat atau terlihat robekan pada kulit atau membran mukosa. Kemudian berikutnya adalah luka tertutup, yaitu luka yang tanpa ada robekan. Itu biasanya karena akibat kita terpukul oleh benda-benda tumpul. Jadi tidak sampai kulit itu robek, tetapi di situ ada proses luka di dalam. Kemudian berikutnya ada klasifikasi luka, yaitu luka akut. Seperti apa luka akut tersebut? Yaitu luka yang mengalami proses penyembuhan sesuai dengan tahapannya. Jadi proses atau waktu penyembuhannya normal seperti luka-luka yang lain. Nah, akan berbeda dengan luka kronik, yaitu jenis luka yang bisa jadi karena suatu proses tertentu. Mungkin tadi perawatan lukanya tidak tepat, atau mungkin penggunaan obat antibiotik atau obat yang lain juga tidak tepat, atau mungkin karena faktor penyakit dan lain sebagainya. Di sini luka menjadi waktu penyembuhannya menjadi lebih memanjang atau terjadi gagal saat terjadinya perbaikan luka. Nah, berikutnya tadi kita sudah sampaikan terkait apa itu luka, kemudian jenis-jenis lukanya. Nah, yang harus kita pahami atau ketahui lagi adalah apa yang harus kita lakukan apabila terjadi luka tersebut yang sudah kita sampaikan di sebelumnya. Nah, yang pertama tujuan kenapa kita perlu atau harus melakukan perawatan luka, yaitu diharapkan luka tidak semakin parah. Jadi luka yang mungkin hanya luka robek karena tertusuk pisau, kemudian kita tidak diobati, tidak dirawat lukanya sehingga menjadi luka yang lebih parah. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah tidak terjadi atau mencegah terjadinya infeksi atau kondisi serius yang lain. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah lihat ada luka yang awalnya bersih, hanya berdarah sedikit, kemudian tiba-tiba muncul nanah atau mungkin muncul tanda-tanda infeksi yang lain. Jadi ada kemerahan, kemudian terasa panas badannya, dan terjadi penurunan fungsi dan lain sebagainya. Nah, di situ merupakan salah satu atau beberapa tanda infeksi. Nah, dengan dilakukan perawatan luka, diharapkan infeksi tersebut tidak terjadi. Nah, kemudian tujuan berikutnya adalah untuk mempercepat penyembuhan luka. Itu. Kemudian, nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, nah, yang harus kita pahami lagi bagaimana kita bisa melakukan perawatan luka di rumah. Nah, tadi sudah ada klasifikasi luka. Luka yang biasa kita kenal tadi luka ringan, sedang, dan berat. Nah, luka yang seperti apa yang bisa kita lakukan perawatan luka di rumah, yaitu luka yang tergolong ringan, yaitu contohnya tadi mungkin tertusuk pisau tetapi perdarahannya tidak terlalu banyak, bisa kita hentikan perdarahannya saat di rumah. Nah, di situ contoh-contoh luka ringan. Mungkin tadi kena benda tumpul, jadi luka-luka yang memang yang bisa kita tangani di rumah. Jadi tidak membutuhkan pertolongan dari dokter ataupun tidak harus segera dilarikan ke rumah sakit maupun klinik-klinik yang ada di sekitar kita. Nah, tetapi akan berbeda apabila lukanya ini luka sedang ataupun berat sehingga membutuhkan pengobatan, yaitu salah satunya bisa jadi nanti adalah perlu diberikan suatu obat antibiotik untuk membantu penyembuhan luka. Nah, untuk penggunaan antibiotik sendiri nanti juga akan dijelaskan oleh Bapak dan Ibu apoteker.
Nah, kemudian hal penting yang perlu diingat sebelum kita melakukan perawatan luka adalah selalu menjaga kebersihan, apalagi di era pandemi gitu. Jadi di sini menjaga kebersihan dengan mencuci tangan seperti Bapak Ibu Saudara ketahui. Sekarang sudah banyak sekali informasi bagaimana mencuci tangan yang benar dengan 6 langkah. Nah, cuci tangan ini harus dilakukan sebelum dan sesudah melakukan perawatan luka. Nah, berikutnya kita beralih yaitu bagaimana tadi tujuan merawat luka, salah satunya adalah untuk mencegah infeksi pada luka. Ini adalah hal simpel atau 6 langkah sederhana yang bisa kita lakukan di rumah untuk melakukan perawatan luka. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan yaitu cuci tangan sebelum membersihkan luka. Jadi cuci tangan dengan air mengalir dengan 6 tahap atau 6 langkah. Nah, kemudian apabila di luka tersebut terdapat perdarahan, kita hentikan perdarahannya terlebih dahulu. Dengan cara seperti apa? Kita bisa menggunakan kasa atau kain bersih, kemudian kita tekankan di area perdarahannya. Kemudian apabila perdarahannya sudah berhenti, kita akan tahap berikutnya membersihkan luka. Membersihkan luka adalah membersihkan bagian di sekitar lukanya. Jadi tidak di bagian yang langsung terkena di lukanya, di sekitar lukanya terlebih dahulu dibersihkan. Nah, kemudian membersihkannya dengan menggunakan apa? Pertama, apabila di rumah tidak ditemukan NaCl atau cairan antiseptik, kita bisa menggunakan air bersih. Kemudian kalau memang ada antiseptik, silahkan bisa digunakan air dan dicampur dengan antiseptik yang tersedia. Kemudian berikutnya apabila sudah dibersihkan, kemudian kita akan menutup luka tersebut. Kenapa harus ditutup? Karena tadi agar lukanya tetap steril, tetap bersih dan tidak terkontaminasi dengan dunia luar. Karena tadi salah satu yang namanya luka itu merupakan salah satu tempat masuknya virus, bakteri, kuman, dan lain sebagainya, sehingga bisa memperburuk lukanya. Nah, pada saat menutup luka yang harus diperhatikan adalah penggunaan perban. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menggunakan kasa steril yang banyak tersedia di apotek, bisa dibeli secara bebas. Di situ ada kasa steril, kemudian juga ada perban dan lain sebagainya. Nah, itu bisa digunakan untuk menutup luka. Nah, apabila sudah ditutup, kemudian yang harus kita perhatikan adalah menjaga kebersihan luka tersebut gitu. Jadi bagaimana luka tersebut atau kasa perbannya tidak kotor. Nah, kotor ini bisa terjadi karena terkena cairan atau mungkin pergerakan kita dan lain sebagainya. Nah, di situ harus ada pengganti atau ada perawatan luka untuk mengganti perban secara rutin. Jadi luka itu apabila kotor harus segera diganti. Perawatan luka bisa dilakukan tergantung tadi klasifikasi luka. Ada yang sehari cukup diganti perbannya 1 kali, tapi ada juga yang lukanya karena sedikit besar sehingga diperlukan 2 kali pergantian perban. Jadi kita lihat kondisi lukanya. Nah, terakhir tadi terkait untuk bagaimana kita melakukan pembalutan, ya seperti yang sudah disampaikan Bu Resti. Bagaimana kita bisa tadi mempertahankan lukanya tersebut, perawatan lukanya atau perbannya dalam kondisi yang baik, tidak kotor, kemudian juga tidak mengganggu pergerakan kita atau pergerakan dari pasien atau orang yang menderita luka tersebut. Nah, kita lihat dari tempat atau lokasi dari lukanya. Jadi diharapkan tidak mengganggu pergerakan. Jadi contoh di lutut bisa ditutup saja dengan tadi kasa steril, kemudian yang bisa kita dapatkan di luar. Nah, apabila di pergelangan tangan atau di jari-jari, di sela-sela jari, berarti kita sesuaikan bagaimana agar jari-jari korban atau jari-jari pasien juga masih bisa bergerak. Begitu pula yang di bagian alat gerak yang lain apabila luka ini terjadi di mungkin tangan atau kaki. Jadi itu
juga harus diperhatikan. Kemudian yang namanya perawatan luka atau kulit tadi berada di luar adalah satu. Kemudian estetikanya juga harus diperhatikan. Jadi kerapian dalam membalut itu juga perlu diperhatikan. Oke, itu mungkin sedikit atau gambaran sederhana terkait perawatan luka, khususnya luka ringan yang mungkin bisa terjadi pada kita, keluarga kita, atau orang-orang di sekitar kita. Nah, tadi yang mungkin poin pentingnya adalah perawatan luka dilakukan untuk salah satunya adalah mencegah infeksi. Nah, karena nantinya kalau sudah terjadi infeksi dibutuhkan perawatan luka yang lebih lanjut dan juga obat-obatan. Oke, saya rasa itu dulu. Terima kasih, mungkin sedikit dari saya. Waktu saya kembalikan kepada Bu Resti. Monggo Bu Resti. Terima kasih Bu Mona atas pemaparan materi yang sudah diberikan. Tadi sudah cukup jelas ya bagaimana cara kita melakukan perawatan luka, dimulai dari menjaga kebersihan sebelum dan setelah merawat luka. Tadi juga disampaikan ada 6 tips atau 6 langkah untuk mencegah terjadinya infeksi. Lalu apabila luka yang terjadi nantinya menjadi luka yang terinfeksi, bagaimana penanganannya akan disampaikan oleh Bapak Apoteker Dr. Andes Jatmiko Susilo, Magister Kesehatan. Kepada Bapak Jatmiko, saya persilahkan. Oke, selamat pagi. Terima kasih Bu Resti. Waktunya, Bapak Ibu sekalian, salam sehat sekali. Pada hari ini saya coba untuk memberikan sedikit gambaran tentang antibiotika. Antibiotika ini bisa menjadi bagian dari sebuah penyembuh, tetapi bisa juga menjadi sebuah problem. Dua hal ini seperti umumnya yang kalau kita menggunakan obat, maka ada manfaat, tetapi di balik manfaat juga ada mudaratnya. Tergantung mana yang lebih bermanfaat, itulah yang kita pakai untuk pengobatan. Tentu kita memilih obat-obat dengan kualitas yang baik, yang memiliki manfaat lebih bagus dibanding dengan mudaratnya. Antibiotika itu adalah sebuah obat yang digunakan untuk membunuh makhluk hidup. Dalam hal ini adalah bakteri. Bakteri sendiri ada dua, yaitu bakteri yang menguntungkan seperti Lactobacillus dan sebagainya, yang seringkali kita jumpai pada susu, kemudian sayur, pada buah, sereal, pada daging. Tetapi ada juga yang ditemukan di dalam saluran pencernaan pada hewan dan manusia yang fungsinya untuk membantu proses-proses metabolisme atau proses-proses di dalam sistem pencernaan kita. Nah, yang menjadikan kita sakit itu adalah bakteri yang kita katakan sebagai bakteri yang jahat. Bakteri inilah yang menyebabkan infeksi. Infeksi sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bu Mona, itu adalah adanya gangguan kesehatan karena adanya bakteri di dalam tubuh itu. Dan biasanya infeksi bakteri itu seringkali ditandai dengan adanya misalnya ada migrasi atau perpindahan sel darah putih, kemudian ada terjadi pembengkakan meskipun tidak selalu, kemudian ada rasa nyeri yang cukup mengganggu dalam
aktivitas sehari-hari kita. Nah, bakteri jahat atau bakteri yang menyebabkan penyakit itu diantaranya adalah Staphylococcus. Kemudian kita ada juga bakteri yang ada di dalam makanan, Clostridium botulinum, ini juga membahayakan bagi kesehatan kita, bahkan bisa menyebabkan kematian. Clostridium ini sering kita temukan pada susu yang sudah mengalami, pada madu yang sudah mengalami kerusakan. Sedangkan bakteri yang lain, misalnya Salmonella, ini yang bisa seringkali menyebabkan tipes. Dan juga beberapa bakteri-bakteri lain yang menyebabkan misalnya diare, kemudian pylori, dan sebagainya. Nah, antibiotika itu definisikan sebagai obat yang berfungsi untuk menghancurkan atau bahasa lainnya adalah mematikan bakteri, atau bisa juga dia melemahkan atau menghambat pertumbuhan bakteri itu dalam inangnya, atau baik manusia atau pada hewan. Nah, sifat ini tidak bisa kita gunakan untuk dipakai pada gangguan kesehatan yang lain. Misalnya oleh virus seperti pada sakit demam dan flu dan sebagainya. Nah, ada beberapa macam antibiotika yang dikelompokkan berdasarkan atas mekanisme kerja atau cara kerjanya terhadap bakteri. Ada yang mengganggu proses pembuatan dinding sel bakteri, sehingga bakteri itu akan kehilangan isinya, keluar semua, dan kemudian menyebabkan kematian. Kemudian ada juga yang menghambat proses terjadinya replikasi atau pembelahan sel, sehingga dia tidak tumbuh, tidak berkembang biak. Kemudian ada yang mengganggu sintesa protein, karena kita tahu bahwa protein itu adalah nutrisi yang sangat penting bagi perkembangan sel. Kemudian ada yang menghambat fungsi dari membran sel, sehingga membran selnya tidak sepenuhnya menjadi sempurna, dan juga adanya beberapa senyawa atau yang berfungsinya terganggu. Misalnya penggunaan sulfonamid dan antibiotik, antimetabolit yang lain. Nah, kemudian tentu kita harus ada kewaspadaan. Kita tidak bisa minum antibiotika itu sembarangan. Artinya apa? Kita harus tahu kapan waktu yang tepat untuk mengkonsumsi antibiotik. Nah, antibiotik ini sebagaimana tadi yang telah disampaikan bahwa jika bakteri jahat ini masuk ke dalam tubuh yang terlalu banyak, kemudian ada sistem pertahanan, sistem imunitas kita yang biasanya kita kenal dengan sel darah putih itu, dia akan membunuh bakteri jahat itu. Tetapi manakala jumlah bakterinya lebih banyak dan sel darah putih itu kalah, maka itulah yang kemudian disebut dengan terjadinya infeksi atau terdiagnosa positif. Nah, pertanyaan yang kedua adalah kapan kita harus minum antibiotik? Bagaimana kita harus minum itu? Maka ketika kita diberi obat, tentu dosis itu harus sesuai dengan kondisi umum dari tubuh kita. Misalnya, untuk orang dewasa seperti penggunaan ampicillin, maka akan diberikan tablet 500 mg. Itu berbeda dengan mereka pada dosisnya untuk anak-anak dan pada kondisi gangguan kesehatan yang lain. Nah, antibiotik ini akan lebih efektif kalau diminum pada perut kosong. Biasanya 1-2 jam sebelum atau sesudah makan. Pada saat ini, maka
antibiotika itu akan terabsorpsi dengan sempurna sehingga akan mencapai di dalam darah itu menjadi lebih sempurna. Dan ketika kita diberi dengan obat dalam jumlah tertentu, maka kita tidak boleh mengkonsumsinya atau bolong di dalam mengkonsumsi. Misalnya begini, ketika kita diberi obat untuk 3 kali 1 sehari, maka kita harus secara rutin, secara kontinu, itu kita harus minum 3 kali sehari. Ya kira-kira 6-8 jam, setiap 6-8 jam itu kita mengkonsumsi untuk obat yang diminum 3 kali sehari. Kemudian ketika kita juga diberi resep oleh dokter, maka kita harus menghabiskan seluruh obat itu. Selain berturut-turut sesuai dengan dosis harian, maka jumlah ini juga harus dihabiskan. Ya, kecuali kalau ditemukan adanya indikasi efek samping yang lain yang perlu kita konsultasikan pada dokter. Biasanya jangka waktunya antara 5, seringkali juga 7 sampai 14 hari. Tapi itu tidak seperti itu, ada yang hanya 3 hari sudah cukup, atau 4 hari sudah cukup, sesuai dengan resep dokter. Mengapa harus itu kita lakukan? Maka pertanyaan ini jawabannya adalah ketika bakteri jahat itu terkena antibiotik atau diobati dengan antibiotik, maka bakteri jahat itu akan membangun sistem pertahanan terhadap kandungan obat yang ada atau yang masuk ke dalam tubuh dirinya. Dan inilah yang kemudian menjadikan bakteri itu menjadi kebal atau resistensi. Nah, resistensi ini saat ini sudah menjadi isu nasional bahwa di Indonesia resistensi antibiotika itu cukup mengkhawatirkan. Yang kedua, bahwa bakteri itu beradaptasi terhadap obat sehingga mengurangi kemanjuran atau efektivitas obat itu, bahan kimia itu, atau agen yang lain yang dirancang untuk menyembuhkan atau mencegah infeksi. Jadi ini perlunya kita mengkonsumsi obat sesuai dengan dosis dan takarannya. Nah, tipsnya bagaimana? Maka kita tidak diperbolehkan membeli obat antibiotika yang dulu pernah diserahkan tanpa kita konsultasikan pada yang ahlinya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya efek samping yang berbahaya. Karena apa? Infeksi dan kondisi tubuh juga sudah mengalami perubahan. Tip yang kedua adalah kita tidak mengkonsumsi obat-obat bersamaan, obat antibiotika bersamaan dengan obat lain atau bahkan dengan rempah-rempah tanpa ada konsultasi pada yang ahlinya. Ini untuk menghindari terjadinya interaksi yang bisa menyebabkan obat itu tidak efektif, obat itu memiliki efek samping yang lebih berbahaya dari antibiotika itu sendiri. Yang ketiga adalah ketika kita berobat, maka sampaikanlah riwayat kesehatan, termasuk penggunaan obat sebelumnya. Sebagai contoh misalnya, ada seseorang yang alergi dengan golongan penisilin, maka sampaikan bahwa dia adalah orang yang mengalami alergi ketika menggunakan obat itu. Karena hal ini bisa juga membahayakan dan bahkan mengancam jiwa karena terjadinya anafilaktik shock. Atau bisa juga penderita itu akan mengalami gangguan hati, ginjal, lebih-lebih pada ibu hamil yang harus secara cermat penggunaan antibiotika itu diawasi dengan baik. Karena kaitannya adalah keselamatan janin, keselamatan ibu, dan proses kehamilan itu sendiri. Beberapa orang tertentu itu memiliki reaksi alergi terhadap antibiotik. Maka efek samping yang mungkin ditimbulkan adalah
berupa ruam, terjadi pembengkakan, kemudian pipi juga bengkak, mungkin mata menjadi sebam sampai sulit untuk bernapas. Apa efek samping yang ditimbulkan oleh antibiotik? Biasanya yang muncul adalah diare, tetapi yang paling sering adalah mual atau bahkan sampai muntah. Kemudian yang tidak kita sadari adalah kemungkinan terjadinya infeksi jamur di mulut, saluran pencernaan, atau pada saluran genitalia. Misalnya pada penggunaan yang dalam jangka panjang. Tetapi ada juga efek samping yang kurang ditemui atau jarang kita temukan, tetapi ini juga akan membahayakan. Misalnya ada terjadinya pembentukan batu ketika menggunakan sulfonamid. Atau terjadi gangguan pada pembekuan darah. Atau bisa juga terjadi mengalami orang itu menjadi peka terhadap sinar matahari. Bahkan ada beberapa obat yang bisa menyebabkan gangguan keseimbangan, ketulian, dan sebagainya. Demikian dari yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu, jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jatmiko atas materi yang sudah diberikan. Jadi Pak Jatmiko tadi sudah memaparkan materi tentang macam-macam antibiotik serta bagaimana cara penggunaannya secara umum. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai kiat penggunaan dan penyimpanan obat. Nah, mengapa penggunaan obat dan penyimpanan obat ini harus diketahui? Karena ketika dokter sudah meresepkan obat yang benar, artinya ketika sudah didiagnosa penyakit, mendapatkan terapi, pilihan pengobatannya sudah benar, tetapi kalau penggunaan obatnya tidak sesuai dan penyimpanan obatnya tidak dilakukan dengan baik, maka tujuan dari pengobatan tidak akan tercapai. Nah, untuk pengobatan infeksi sendiri tadi sudah disampaikan oleh Pak Jatmiko bahwa salah satu terapi yang bisa digunakan untuk mengatasi infeksi adalah antibiotik. Namun memang tidak semua infeksi ini disebabkan oleh bakteri, jadi hanya infeksi yang disebabkan oleh bakteri saja yang dapat diberikan antibiotik sebagai terapinya. Untuk antibiotik itu sendiri berasal dari bahasa Latin anti yang artinya lawan dan bios yang artinya hidup, merupakan zat yang dihasilkan oleh mikroba yang dapat menghambat pertumbuhan maupun dapat membunuh mikroorganisme jenis lain, tetapi ketika diberikan kepada manusia, toksisitas terhadap manusia relatif kecil. Artinya ketika dilakukan pemberian kepada manusia yang dihambat itu hanya bakterinya saja, tetapi tidak mempengaruhi efek pada manusia. Lalu, kapan obat antibiotik bisa diberikan? Jadi antibiotik itu hanya dapat diberikan kepada pasien hanya dengan resep dokter. Nah, berbagai pendekatan sistematis yang dilakukan oleh dokter dalam memilih terapi antibiotik yang terpilih. Jadi banyak pertimbangan yang dilakukan, dimulai dari faktor pasien, selanjutnya dari penyebab infeksi dan lain sebagainya, sehingga dipilihlah antibiotik tertentu yang sesuai dengan kondisi pasien dan juga cocok terhadap bakteri yang nantinya akan menjadi target. Nah, di sini yang saya garis bawahi adalah antibiotik hanya bisa diberikan untuk infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Nah,
Maksudnya bagaimana? Jadi infeksi ini bisa saja disebabkan oleh selain bakteri, misalkan virus, sehingga ketika seseorang mengalami infeksi karena penyebabnya virus, maka tidak cocok untuk diberikan antibiotik. Kemudian untuk tanda infeksi salah satunya adalah demam. Nah, demam ini juga bukan merupakan tanda yang khusus karena tidak semua demam ini juga disebabkan karena infeksi. Lalu ketika kita sudah mendapatkan obat baik antibiotik maupun non antibiotik, bagaimana cara penggunaan obat tersebut? Nah, jadi kita harus pastikan betul, kita cek dulu sebelum kita menggunakan obat, dipastikan dengan benar bahwa obat yang kita gunakan itu sudah betul. Artinya ketika dokter meresepkan obat dengan obat yang kita minum itu harus benar. Selanjutnya, pastikan obat masih dalam keadaan baik. Apabila kita membeli obat baru, pastikan bahwa segelnya masih utuh, kemasannya tidak ada yang cacat, obat dalam kondisi baik. Lalu bagaimana untuk obat yang sudah dibuka dan kita ingin menggunakan lagi, maka bisa dipastikan obat yang kita gunakan ini tidak berubah mulai dari warna, bau, maupun tanda-tanda fisik yang lain. Nah, ketika kita akan menggunakan obat, perlu dibaca peringatan yang ada dalam kemasan. Nah, jadi penting sekali untuk membaca peringatan terkait dengan penggunaan maupun penyimpanan karena berkaitan dengan dosis dan juga berkaitan dengan efektivitas terapi dari obat tersebut. Nah, apabila pada obat-obat tertentu diperlukan cara khusus untuk minum, jadi misalkan obat yang diberikan ini bukan dalam bentuk tablet, melainkan misalkan dalam bentuk sirup kering, maka ketika nanti Bapak, Ibu maupun saudara sekalian ingin mengkonsumsinya, nah silahkan dibaca aturan penambahan airnya, karena ketika kita menambahkan air yang tidak sesuai, maka dosis yang diberikan akan berbeda. Sehingga nantinya bisa saja ketika obat tersebut digunakan, obatnya tidak manjur karena tadi dosis yang terambil atau dosis yang digunakan tidak sesuai dengan aturan pakai. Lalu bagaimana ketika Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mendapatkan antibiotik, maka harus hati-hati. Jadi Bapak, Ibu harus bijak mengenai penggunaan obat, terutama bila obatnya merupakan antibiotik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Jadmiko bahwa penggunaan antibiotik yang tidak benar itu dapat menyebabkan bakterinya kebal. Sehingga nantinya ketika kita menggunakan obat yang sama untuk untuk indikasi yang sama, bisa saja ya tidak akan muncul efek yang sama sebelumnya. Artinya bisa saja obatnya menjadi tidak manjur karena bakterinya telah kebal terhadap antibiotik tersebut. Mengenai aturan pakai, misalkan pada aturan pakai antibiotik diminum 3 kali sehari, maka untuk konsumsinya setiap 8 jam. Jadi Bapak Ibu memperkirakan kira-kira supaya tidak mengganggu waktu tidurnya, kira-kira pada jam berapa Bapak Ibu harus minum dengan interval masing-masing pada setiap kali minum ada jeda 8 jam sebelumnya. Itu kalau pemberiannya secara 3 kali sehari. Namun apabila pemberiannya 2 kali sehari, maka dikonsumsinya setiap 12 jam. Misalkan di pagi hari Bapak Ibu konsumsi pada jam 7 pagi, maka untuk pemberian kedua bisa dilakukan pada jam 7 malam, sehingga lama waktu pemberian obatnya ini sama. Untuk antibiotik
obat tersebut harus dikonsumsi sampai habis. Nah, walaupun misalkan gejalanya sudah hilang setelah 2 hari, misalkan sebelumnya merasakan demam, kemudian ada bengkak pada salah satu anggota tubuh, kemudian dokter meresepkan antibiotik dalam waktu 7 hari minumnya. Nah, tetapi dalam waktu 2-3 hari Bapak Ibu sudah merasa lebih baik, maka ya tidak diperbolehkan untuk menghentikan penggunaan obat setelah merasa lebih baik atau ketika dirasa penyakitnya sudah hilang. Karena tadi untuk supaya bakterinya tidak mengalami resistensi atau nantinya ketika digunakan lagi bisa mempunyai efektivitas yang sama, maka lama waktu penggunaan obat juga harus sesuai aturan. Nah, untuk informasi umum dari penggunaan obat, ini bisa dilihat pada kemasan. Jadi setiap kemasan obat itu sudah dilengkapi dengan aturan mengenai penggunaan obat. Lalu diperiksa juga mengenai tanggal kadaluarsa. Nah, mengapa kita harus melihat tanggal kadaluarsa? Karena ketika kita mengkonsumsi obat misalkan tidak mempertimbangkan kadaluarsanya, maka produsen obat tersebut tidak memastikan apakah obat tersebut masih aman atau tidak. Jadi kita harus menggunakan obat yang masa kadaluarsanya masih lama, ya. Jadi ketika waktu kadaluarsa hampir tiba, itu bisa saja obatnya menjadi tidak berefek baik. Jadi hal itu juga dipengaruhi oleh penyimpanan. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi mengapa obatnya menjadi tidak manjur. Lalu kapan waktu minum obat yang dianjurkan? Jadi ada obat yang diberikan pagi hari, ada yang diberikan malam hari. Maka ketika kita minum obat harus sesuai dengan waktu yang disarankan. Lalu untuk obat tertentu itu tidak diperbolehkan untuk digunakan secara terus-menerus. Jadi apabila gejala yang dirasakan sudah hilang, misalkan mengalami demam, demamnya sudah turun, atau ketika mengalami nyeri, nyerinya sudah hilang, maka penggunaan obat tidak perlu diteruskan. Nah, Bapak Ibu bisa menghentikan penggunaan obat bila tidak memberikan manfaat. Nah, tetapi juga harus dikonsultasikan kepada tenaga kesehatan ataupun kepada dokter yang meresepkan obat tersebut. Apakah obat tersebut bisa digantikan dengan obat yang lain yang mungkin tidak memberikan efek samping yang cukup besar atau mungkin dilihat dari efektivitasnya yang lebih baik. Nah, ketika Bapak Ibu menyimpan obat, sebaiknya tidak melepas etiket dari wadah obat, karena di etiket tersebut tercantum cara penggunaan obat dan informasi penting lainnya. Nah, jadi informasi tersebut harus Bapak Ibu ketahui ketika Bapak Ibu sedang menggunakan obat. Nah, kemudian kita juga sebaiknya tidak mencampur berbagai jenis obat dalam satu wadah obat, karena nanti ditakutkan akan terjadi kesalahan pengambilan obat. Kemudian juga hindari penggunaan obat orang lain walaupun gejalanya tampak serupa. Jadi misalkan dalam satu anggota keluarga mengalami gejala yang mirip sebelumnya, misalkan menggunakan obat A, kemudian anggota keluarga yang lain memiliki gejala yang sama, kira-kira apakah bisa digunakan obat yang sama atau tidak, maka sebaiknya memeriksakan dulu ke dokter. Nah, untuk informasi khusus mengenai penggunaan obat adalah ketika Bapak Ibu mengkonsumsi obat dalam bentuk padat, misalkan dalam bentuk tablet, kapsul, atau bentuk sediaan tablet yang lain, contohnya kaplet. Jadi
Untuk cara minumnya adalah dengan menggunakan air minum, air putih. Hindari obat tersebut dikonsumsi dengan air yang lain, misalkan air teh atau air jeruk atau air yang lain. Nah, tujuannya apa? Nah, diharapkan ketika kita menggunakan air minum tidak ada efek tambahan dari obat tersebut. Jadi air minum itu merupakan suatu larutan yang sifatnya netral, sehingga ketika obat tersebut masuk ke dalam tubuh yang mempengaruhi efek obat di dalam tubuh ini hanya obatnya, tidak dipengaruhi oleh efek pelarut yang digunakan. Lalu beberapa obat ini juga memerlukan perlakuan khusus. Contohnya ada tablet kunyah, berarti ketika digunakan harus dikunyah dulu. Ada tablet effervescent, ketika digunakan harus dilarutkan air terlebih dahulu. Kemudian ada tablet hisap, tablet sublingual, dan yang lain. Nah, biasanya informasi mengenai penggunaan obat ini sudah tersedia dalam kemasan, sehingga memang tadi yang sudah saya sampaikan, kita harus mau membaca, harus rajin membaca mengenai informasi terkait obat yang akan kita minum. Lalu untuk obat dalam bentuk sediaan cair, misalkan sirup, maka sebelum digunakan dikocok dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kandungan obat dalam sediaan tersebut bisa seragam. Nah, jadi ketika digunakan pada pemberian pertama, kedua, dan seterusnya, dosis obatnya bisa sama. Jadi kandungan obat dalam satu sendok takarnya bisa sama. Sehingga nanti bisa diharapkan tujuan pengobatannya bisa tercapai. Nah, kemudian untuk takaran obat minum ini biasanya ada sendok takar yang berada jadi satu dalam kemasan. Nah, jadi ketika Bapak Ibu nanti mendapatkan obat dalam bentuk sirup, nah, untuk pemberiannya, nah sebaiknya menggunakan sendok takar, jangan menggunakan sendok makan, karena aturan dosisnya sangat berbeda. Nah, untuk sendok takar itu sendiri, satu sendok takar ini menunjukkan volume sebanyak 5 ml. Kemudian untuk obat-obat cair bisa digunakan untuk penggunaan luar, tidak untuk ditelan, seperti cairan tetes hidung, tetes mata, tetes telinga, cairan obat kumur, dan cairan untuk kulit. Lalu untuk meningkatkan keamanan dari obat, maka kita harus mempertimbangkan atau harus memperhatikan obat tersebut ketika disimpan. Nah, karena apa? Karena penyimpanan obat yang tidak benar itu dapat mempengaruhi mutu obat, ataupun juga bisa menyebabkan obatnya menjadi lebih cepat rusak. Nah, kalau misalkan kita menyimpan obat sesuai dengan instruksi yang ada di kemasan, pada waktu kadaluarsa tiba, ini kadar obatnya masih cukup efektif untuk mengobati penyakit, atau cukup efektif untuk mengobati untuk mengobati pasien. Tetapi kalau misalkan penyimpanannya tidak sesuai, maka bisa saja obatnya sudah rusak sebelum masa kadaluarsa tiba. Sehingga penting bagi kita untuk memperhatikan bagaimana cara penyimpanan obat yang baik. Nah, untuk penyimpanan obat tergantung pada jenis obat itu sendiri. Jadi ada yang memang disimpan berdasarkan bentuk sediaannya, dan cara penyimpanan umumnya tercantum pada kemasan obat. Nah, untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya obat yang sering disimpan di rumah,
untuk keperluan emergensi ini biasanya ada 3 jenis, ada obat demam, oralit, dan juga antiseptik. Lalu bagaimana cara menyimpan obat? Nah, sebenarnya ada berapa macam suhu penyimpanan. Jadi untuk kategori dari suhu ini ada 6 jenis. Jadi ada suhu beku, yaitu antara minus 20 derajat Celcius sampai minus 10 derajat Celcius. Ada suhu dingin, antara suhu 2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius. Suhu sejuk antara 8 derajat Celcius hingga 15 derajat Celcius, dan suhu kamar antara 15 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya juga ada suhu hangat dan suhu panas. Lalu suhu yang mana yang digunakan untuk menyimpan obat? Nah, Bapak Ibu seringkali melihat dalam kemasan ada keterangan bahwa simpan obat pada tempat yang sejuk dan kering. Nah, kalau misalkan di label ada keterangannya disimpan pada suhu yang sejuk, maka sebaiknya penyimpanan obat tersebut dilakukan pada rentang suhu antara 8 derajat Celcius hingga 15 derajat Celcius. Hindari penyimpanan obat pada suhu beku maupun suhu hangat dan panas, karena dengan adanya perubahan suhu yang ekstrim, maka akan mempercepat kerusakan dari zat aktif yang nantinya menyebabkan obatnya menjadi tidak berkhasiat lagi atau malah muncul efek lain yang tidak diharapkan. Ketika penyimpanan obat dilakukan secara benar, maka akan menjaga kualitas obat agar tetap dalam keadaan baik. Nah, yang perlu dilakukan ketika menyimpan obat adalah menjauhkan obat dari jangkauan anak-anak. Nah, sebaiknya Bapak Ibu menyimpan obat pada lemari tertentu, lemari khusus obat. Namun apabila tidak memiliki, maka bisa menyimpan pada tempat yang kira-kira tidak bisa dijangkau oleh anak-anak. Nah, selanjutnya simpan obat dalam kemasan asli dan dalam wadah yang tertutup rapat. Label jangan dilepas karena berisi aturan pemakaian. Tadi yang sudah saya sampaikan, ketika obatnya sudah terlanjur dibuka, ketika nanti akan dikonsumsi lagi, diminum lagi, maka dicek lagi kira-kira apakah ada perbedaan warna, bau, maupun ada perubahan rasa. Nah, apabila Bapak Ibu menemukan ada yang berubah, misalkan dari warna yang berubah atau muncul bau tengik, maka sebaiknya obat tersebut segera dibuang. Nah, ketika obat tersebut dibuang juga sebaiknya jangan dibuang di kloset di kamar mandi. Jadi sebaiknya ketika dibuang dimasukkan ke dalam suatu plastik, kemudian dicampur dengan bahan yang lain, misalkan sisa makanan dan yang lain, sehingga ya nanti tidak akan tidak akan bisa dipakai lagi oleh orang yang lain. Nah, selanjutnya ketika Bapak Ibu menyimpan obat dalam bentuk tablet maupun kapsul, sebaiknya disimpan di tempat yang kering, suhu kamar antara 15 derajat sampai 25 derajat. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak memiliki ruangan yang yang ada pengontrol suhunya, Bapak Ibu bisa menyimpan di kamar atau mungkin di ruang tamu. Jadi hindari penyimpanan obat di tempat yang memiliki variasi suhu maupun kelembapan yang cukup tinggi, misalkan di kamar mandi ataupun di dapur, ya, karena di sana ada alat yang menghasilkan panas sehingga ketika ada perbedaan suhu yang cukup tinggi, maka obatnya akan lebih cepat rusak. Jadi obat rusak sebelum waktu kadaluarsa tiba.
Kemudian untuk obat dalam bentuk cair jangan disimpan pada lemari pendingin kecuali memang dalam kemasan terdapat aturan untuk penyimpanannya di lemari pendingin. Hindari juga obat untuk disimpan di freezer. Kemudian larutan atau sirup disimpan di tempat yang kering atau sejuk. Jadi hindari penyimpanan larutan atau sirup di lemari pendingin karena nanti akan berubah menjadi serbuk. Jadi bahan yang terkandung di dalam sediaan tersebut dalam sirup atau larutan nanti malah akan menggumpal sehingga obatnya akan cepat rusak. Kemudian untuk sediaan suppositoria disimpan di lemari pendingin dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Dan ketika disimpan di lemari pendingin sebaiknya tidak menaruh di bagian pintu, tetapi ditaruh di rak bagian dalam. Nah, kenapa tidak boleh disimpan di pintu lemari pendingin? Karena ketika kita membuka pintu lemari pendingin nanti akan terjadi perubahan suhu. Nah, bisa saja ketika dibuka suhu yang ada di pintu lemari ini lebih dari 8 derajat Celcius sehingga nantinya akan mempercepat kerusakan obat. Nah, kemudian yang tidak boleh dilakukan adalah menyimpan kapsul maupun tablet di tempat yang panas karena nanti akan mempercepat kerusakan obat. Hindari juga penyimpanan obat yang terkena sinar matahari secara langsung karena nanti akan terjadi reaksi-reaksi kimia yang tidak diharapkan. Hindari menyimpan obat di bagian freezer, menyimpan di sembarang tempat. Lalu untuk sediaan aerosol atau sediaan spray yang mengandung gas, hindari penyimpanan pada suhu yang tinggi karena nanti bisa meledak. Hindari juga menyimpan obat pada mobil dalam jangka waktu yang panjang karena suhu di mobil itu tidak stabil. Lalu ketika Bapak Ibu menemukan ada obat yang sudah kadaluarsa, maka sebaiknya segera dibuang. Nah, ketika Bapak Ibu melihat bahwa ada tanda-tanda perubahan yang terjadi pada obat, maka tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa obatnya sudah rusak. Lalu ketika obat itu rusak, maka ya sudah tidak boleh untuk digunakan lagi karena keamanan obat tersebut ya diragukan. Efektivitas pengobatannya juga diragukan kalau sudah mengalami perubahan. Nah, perubahannya berupa apa? Itu bisa dilihat dari warnanya berbeda dari warna semula, bau berbeda, bisa juga rasanya juga berbeda. Lalu untuk bentuk obat, mungkin dalam bentuk tabletnya ada yang pecah, retak, berlubang, atau berubah menjadi serbuk, itu tandanya bahwa obatnya telah rusak. Sedangkan kalau dalam bentuk kapsul, puyer, atau tablet, bisa juga terlihat tabletnya lembab, lembek, basah, maupun lengket. Untuk sediaan cairan, menjadi keruh, mengental, mengendap, memisah, dan mengeras, atau bisa timbul bintil-bintil noda pada tablet, ataupun juga muncul gas pada sediaan cair, ataupun ketika Bapak Ibu melihat wadahnya sudah terbuka atau ada kemasan yang rusak, maka sebaiknya obat tersebut tidak digunakan lagi. Nah, poin penting yang harus Bapak ingat mengenai penyimpanan dan penggunaan obat adalah perhatikan penyimpanan obat yang tertera dalam etiket. Jadi Bapak Ibu harus jeli membaca ketika Bapak Ibu menggunakan obat, kondisi penyimpanan berapa sih yang disarankan oleh industri farmasi tersebut, industri pembuat. Karena ketika Bapak Ibu menyimpan obat yang tidak sesuai dengan aturan yang tertera, maka bisa saja terjadi kerusakan obat yang lebih cepat. Dan kerusakan tersebut bisa terjadi
pada saat proses disimpan, walaupun masa kadaluarsanya masih lama. Nah, ketika obat tersebut sudah dibuka, jangan lupa untuk ditutup rapat. Nah, jadi kira-kira berapa lama obat tersebut masih bisa digunakan lagi? Kalau untuk sediaan sirup, jadi maksimal kita menggunakan obat tersebut adalah 1 bulan setelah dibuka. Jadi ketika asalkan dengan kemasan yang masih baik, tidak terjadi perubahan warna, bau, rasa, dan juga tadi yang sudah saya sampaikan, ketika disimpan dalam kondisi tertutup rapat, terlindung dari sinar matahari dan suhunya sesuai. Namun apabila penyimpanannya tidak sesuai dengan aturan yang ada di kemasan, maka bisa saja dalam 1 minggu setelah dibuka obat tersebut rusak, ya, karena tadi penyimpanan yang tidak sesuai dengan aturan yang disarankan oleh industri pembuat. Lalu tidak menyimpan obat di freezer, hindari terkena sinar matahari secara langsung atau terkena cahaya terus-menerus. Jadi ketika menyimpan obat, disimpan bersama kemasannya. Karena dengan adanya kemasan tersebut bisa melindungi obat dari paparan cahaya maupun sinar matahari. Kemudian jangan berpatokan pada waktu kadaluarsa. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan, kalau misalkan obatnya sudah dibuka dari kemasan, ya batasnya adalah, ya kita melihat kira-kira kalau untuk sirup batasnya 1 bulan, tetapi dengan melihat kondisi fisik dari obat tersebut. Kalau misalkan kurang dari 1 bulan sudah mengalami perubahan dari fisiknya, maka sebaiknya hindari penggunaan obat tersebut. Kemudian untuk sirup kering yang berisi antibiotik, jadi umur simpannya lebih pendek dibandingkan sirup yang lain, jadi maksimal bisa digunakan 7 hari setelah dibuka. Jadi jangan digunakan lebih dari 7 hari, karena nanti efek yang diharapkan sudah tidak sesuai lagi, jadi sudah tidak efektif dalam menghambat maupun membunuh antibiotik. Kemudian selalu rajin untuk mencuci bersih sendok sirup maupun pipet tetes baik sebelum maupun setelah digunakan, supaya juga tidak terkontaminasi oleh kuman, tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan yang lain. Dan juga perhatikan aturan pakai sesuai petunjuk. Jadi misalkan kalau digunakan antibiotik, dokter meresepkan antibiotik, maka harus digunakan sesuai aturan sampai habis, ya, walaupun keadaannya sudah membaik. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Jadi untuk materi hari ini sudah dijelaskan mengenai luka ringan, kemudian untuk penanganan luka apabila diberikan antibiotik, hingga bagaimana cara menyimpan maupun menggunakan obat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang tetap setia menonton channel YouTube ini dari mulai awal hingga selesai. Kami tunggu partisipasinya untuk subscribe, like, share, dan komen, dan juga mengisi presensi yang ada di deskripsi. Kami juga memberikan apresiasi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah berpartisipasi dan juga mengirimkan pertanyaan kepada kami. Untuk pertanyaan terbaik, maka nanti akan mendapatkan hadiah. Kami juga meminta untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengisi form evaluasi sebagai wujud bahwa adanya peningkatan informasi yang Bapak Ibu ketahui setelah melihat paparan yang sudah kami berikan. Baik, saya rasa cukup sekian dari saya.
Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan tema dan materi yang lain yang bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Saya akhiri, selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua.